Aksi keji Zionis Israel terus berlanjut di Lebanon. Kali ini menggunakan amunisi fosfor putih. Militer Zionis Israel menjatuhkan senjata terlarang saat menyerang permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke Lebanon semakin brutal. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023. Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Hizbullah serang Naharia, wilayah utara pendudukan Israel. Roket Hizbullah bahkan hantam gereja bersejarah. Roket Hizbullah terekam di atas langit Naharia. Meski sistem pertahanan udara militer Israel berhasil menghalau serangan, namun sejumlah roket berhasil mengenai sejumlah lokasi. Akibat serangan, sejumlah orang terluka dan merusak sebuah gereja bersejarah. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan menentang agresi militer Amerika Serikat Zionis Israel terhadap Iran. Sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan, para pengunjuk rasa mengutuk serangan Amerika Serikat Zionis Israel ke Iran. Aga Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden Organisasi Anjuman-e-Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji Amerika Serikat ke sekolah Iran. Menurut organisasi kedokteran forensik Iran mengonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di sekolah Minab. Sejak pecahnya agresi militer Amerika Serikat Zionis Israel ke Iran pada 28 Februari, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas. जो प्राइमरी के 8 से 7-8 साल के बच्चे 186 बच्चों को अमेरिका मलऊन और इसराइल शैतान ने बमबारी करके शहीद किया। माशी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी इंशाअल्लाह ताला सुपर ताकत होगा ईरान। Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Amerika Serikat mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut.
Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that would be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. الألغام التي زرعتها إيران لا تزال مبعثرة. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. Transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Tak capai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran buka kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan bahwa solusi untuk Selat Hormuz itu ada, karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا به همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوام براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka meneriakkan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakkan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota.